warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadani dengan NIM 20801250111 dari PGMI kelas A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengamatan tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar rumah ataupun kampus. Tujuan pengamatan ini untuk mengidentifikasi tumbuhan monokotil dan dikotil serta mengetahui cara perkembangbiakannya, baik secara generatif maupun vegetatif. Tumbuhan yang pertama adalah pohon kelapa. Pohon kelapa termasuk tumbuhan monokotil karena memiliki akar serabut, batang tunggal yang tidak bercabang, dan daun yang bertulang sejajar. Kelapa banyak dimanfaatkan oleh manusia, mulai dari buah, air kelapa, daun, hingga batangnya. Tumbuhan ini berkembang biak secara generatif melalui biji yang terdapat di dalam buah kelapa. Tumbuhan yang saya amati berikutnya adalah tanaman nanas. Meskipun saat pengamatan tidak terdapat buah, tanaman ini dapat dikenali dari daunnya yang panjang, sempit, dan tersusun membentuk roset. Daunnya memiliki tulang daun sejajar dan sistem perakaran serabut. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, nanas termasuk ke dalam kelompok tumbuhan monokotil. Pohon pisang termasuk tumbuhan monokotil karena memiliki akar serabut, batang semu, dan daun bertulang sejajar. Pisang merupakan tanaman yang banyak dimanfaatkan sebagai sumber makanan karena buahnya kaya akan nutrisi. Tumbuhan ini berkembang biak secara vegetatif melalui tunas yang tumbuh di sekitar induknya, serta dapat berkembang biak secara generatif melalui biji pada beberapa jenis pisang. Selanjutnya adalah bambu. Bambu termasuk tumbuhan monokotil karena memiliki akar serabut, batang beruas-ruas, dan daun bertulang sejajar. Bambu tumbuh berumpun dan memiliki pertumbuhan yang cepat. Tumbuhan ini banyak dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, kerajinan, perabot rumah tangga, dan berbagai kebutuhan lainnya. Bambu berkembang biak secara vegetatif melalui tunas yang muncul dari rimpang di dalam tanah. Selanjutnya adalah rumput. Rumput termasuk tumbuhan monokotil karena memiliki akar serabut, daun sempit dengan tulang daun sejajar, dan batang yang tidak berkambiun. Rumput banyak tumbuh di halaman, lapangan, maupun kebun. Tumbuhan ini berfungsi menjaga kestabilan tanah dan menjadi sumber makanan bagi beberapa hewan. Rumput berkembang biak secara vegetatif melalui geragi atau stolon, serta secara generatif melalui biji. Selanjutnya adalah serai. Serai termasuk tumbuhan monokotil karena memiliki akar serabut, daun panjang dan sempit, serta tulang daun sejajar. Tanaman ini tumbuh berumpun dan memiliki aroma khas yang sering dimanfaatkan sebagai bumbu masakan maupun bahan obat tradisional. Serai berkembang biak secara vegetatif melalui anakan atau pemisahan rumpun yang tumbuh di sekitar induknya. Yang pertama adalah pohon cabai. Pohon cabai termasuk tumbuhan dikotil karena memiliki akar tunggang, batang bercabang, dan daun bertulang menyirip. Cabai merupakan tanaman yang banyak dimanfaatkan sebagai bumbu masakan karena memiliki rasa pedas yang khas. Tumbuhan ini berkembang biak secara generatif melalui biji yang terdapat di dalam buah cabai. Selain itu, cabai juga mengandung berbagai vitamin yang bermanfaat bagi kesehatan. Selanjutnya adalah pohon mangga. Pohon mangga termasuk tumbuhan dikotil karena memiliki akar tunggang, batang berkayu yang bercabang, dan daun bertulang menyirip. Pohon mangga dapat tumbuh besar dan menghasilkan buah yang kaya akan vitamin. Tumbuhan ini berkembang biak secara generatif melalui biji yang terdapat di dalam buah mangga.
serta dapat diperbanyak secara vegetatif melalui cangkok atau okulasi. Mangga merupakan salah satu tanaman buah yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Selanjutnya, pohon pepaya. Pohon pepaya termasuk tumbuhan dikotil karena memiliki akar tunggang, batang tegak, dan daun bertulang menjari. Pohon pepaya dapat tumbuh dengan cepat dan menghasilkan buah yang kaya akan vitamin A dan vitamin C. Tumbuhan ini berkembang biak secara generatif melalui biji yang terdapat di dalam buah pepaya. Selain buahnya, daun pepaya juga sering dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan obat tradisional. Selanjutnya adalah pohon singkong. Pohon singkong termasuk tumbuhan dikotil karena memiliki akar tunggang dan daun bertulang menjari. Singkong banyak dimanfaatkan sebagai sumber pangan karena umbinya mengandung karbohidrat yang tinggi. Tumbuhan ini berkembang biak secara vegetatif melalui stek batang dan dapat tumbuh dengan mudah di berbagai jenis tanah. Selanjutnya adalah kaktus. Kaktus termasuk tumbuhan dikotil karena memiliki akar tunggang dan batang yang dapat menyimpan cadangan air. Daunnya berubah menjadi duri karena mengurangi penguapan sehingga dapat bertahan hidup di daerah yang kering. Kaktus berkembang biak secara generatif melalui biji dan juga dapat berkembang biak secara vegetatif melalui tunas. Selanjutnya adalah pohon kelor. Pohon kelor termasuk tumbuhan dikotil karena memiliki akar tunggang, batang bercabang, dan daun bertulang menyirip. Daun kelor berbentuk majemuk dengan anak daun kecil-kecil yang tersusun pada satu tangkai. Kelor banyak dimanfaatkan sebagai sayuran dan tanaman obat karena mengandung berbagai vitamin dan mineral yang baik bagi kesehatan. Pohon kelor dapat berkembang biak melalui biji maupun stik batang. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.